Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini saya Jovita Elizabeth Abraham bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya meskipun ibadah ini dilakukan secara virtual, tapi ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka penyertaan dan kehadiran Tuhan akan terasa nyata dalam hidup kita. Amin. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya beri judul Character Transformation. Sebuah kisah nyata yang seringkali disinggung ketika berbicara tentang karakter yang penting dalam mendukung karisma dan kecerdasan dari seseorang, datang dari seseorang yang bernama Jeffrey Skilling. Dia adalah seorang pria yang sangat luar biasa, cerdas, dan dia sangat dikenal pada tahun kurang lebih 1990-an. Sejak di bangku kuliah dia adalah murid yang sangat pintar dan bertalenta khususnya di bidang bisnis. Dan sampai pada akhirnya dia dikenal sebagai salah satu lulusan terbaik dari sebuah university yang paling terkenal yaitu Harvard University. Setelah lulus karirnya pun melejit dengan begitu luar biasanya. Dia disukai, dia dicintai dan dia diterima di perusahaan tersebut. Dan akhirnya di tahun 1990-an dia berpindah kerja pada sebuah perusahaan energi di Amerika Serikat yang cukup terkenal pada waktu itu bernama Enron. Karirnya sangat melejit pesat. Dalam waktu 7 tahun dia diangkat menjadi presiden dari perusahaan Enron tersebut. Dan dalam waktu 4 tahun kemudian dia diangkat kembali menjadi CEO dari perusahaan Enron. Pada waktu dia diangkat menjadi CEO, perusahaannya luar biasa mengalami kejayaan, mengalami keuntungan yang sangat luar biasa, dan hal ini merupakan pencapaian sangat luar biasa. Tapi sayangnya di akhir tahun 2001 Enron dinyatakan mengalami kerugian yang besar dan kebangkrutan yang spektakuler yang hingga sampai saat ini masih dikenang menjadi salah satu skandal korporat akuntansi yang terbesar di Amerika Serikat. Tapi ternyata di balik kepintarannya, kecerdasannya, kejayaannya, dan keberhasilannya, ternyata ada karakter yang tidak baik. Karena ternyata ditemukan Jeffrey Skilling dan para eksekutif lainnya melakukan sebuah penggelapan, penyelewengan, dan penipuan yang akhirnya merugikan banyak sekali pihak. Hingga akhirnya Jeffrey yang cerdas, berkarisma, harus mendekam bertahun-tahun di penjara. Meskipun hari ini dia sudah dibebaskan, tapi dia dibebaskan secara bersyarat. Reputasinya rusak total dan hidupnya benar-benar mengalami penurunan secara drastis. Dari kisah Jeffrey Skilling, rasanya semakin setujulah kita akan pernyataan kalimat yang dinyatakan oleh John Maxwell, seorang pendeta, pembicara, penulis buku-buku terkenal yang menyatakan, "Karisma gets you to the top, but character keeps you there." Yang berarti karisma membantu seseorang untuk mencapai puncak, tetapi karakterlah yang membantu seseorang untuk terus berada di sana. Tapi pada kenyataannya untuk memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang luar biasa itu tidaklah mudah. Karena kenapa? Karena dosa telah menyebabkan manusia memiliki karakter yang buruk. Kita menjadi pemarah, tidak sabar, kita suka menipu, kita suka berbohong, dan lain-lain. Dan karakter buruklah ini yang bisa membelenggu kita, membelenggu hidup kita sehingga kita tidak hidup secara maksimal seperti yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kita benar-benar bisa keluar, menang melawan karakter buruk itu, keluar dari belenggu karakter yang buruk tersebut sehingga kita bisa hidup secara maksimal dan luar biasa. Efesus 4 ayat 17-32 mencatat beberapa ciri-ciri daripada karakter yang telah diperbaharui. Demikian bunyinya. "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.
Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada mereka yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan ayat yang tadi telah kita baca, kita dapat melihat ketika kita mengalami karakter transformation atau mengalami perubahan karakter, hidup kita berubah 180 derajat. Tidak sama seperti kehidupan kita yang lama. Dari tukang bohong jadi tukang nolong. Dari pemarah jadi peramah. Dari kasar jadi kasih. Tapi bukanlah hal yang mudah untuk kita bisa keluar dari belenggu karakter yang tidak baik. Atau tidaklah mudah untuk kita bisa mengalami perubahan karakter secara radikal dan permanen. Tapi percayalah, bagi dan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dari ayat yang telah kita baca tadi dalam Efesus 4 ayat 17-32, ada sebuah fakta yang menarik yang saya ingin bagikan. Yaitu perkataan yang menunjukkan ciri-ciri karakter yang telah diubahkan itu disampaikan dan ditulis oleh seorang yang dulunya memiliki karakter yang begitu buruk. Dia adalah seorang yang sangat sombong. Dia adalah seorang pemarah. Dia adalah seorang yang sangat kejam. Dia bahkan seorang pembunuh yang bernama Saulus. Atau yang kita kenal juga dengan nama Paulus. Bagi Saulus lama, imbauan untuk berkata dan berlaku manis itu rasanya mustahil. Kenapa? Karena pada kenyataannya dia adalah seorang yang sangat kejam dan sering menganiaya orang lain. Dan bagi dia, untuk berkata mengampuni dan mengasihi sesama itu tidaklah mungkin. Kenapa? Pada waktu itu sebelum dia mengalami perubahan karakter, dia adalah seorang pembunuh. Tapi pertanyaannya, kapan dan bagaimana Saulus mengalami sebuah karakter transformation yang begitu radikal dan permanen? Mari kita sama-sama membaca dan melihat kisah pertobatan dan perubahan hidup Saulus yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19a. Dikatakan di dalamnya, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan menerima surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya
suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias?" Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri ke hadapanmu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, perlu diketahui bahwa Saulus itu merupakan nama yang diambil dari bahasa Ibrani yang diambil dari kata Saul atau Saul yang artinya itu diinginkan, didoakan. Dan Saulus ini merupakan seorang dari keturunan Yahudi yang amat sangat terpelajar. Karena dinyatakan bahwa dia itu dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang rabi yang amat sangat terkenal dan dihormati di bangsa Yahudi pada masa itu. Dan Saulus waktu itu belajar kepadanya. Selain itu, Saulus juga hidup sebagai seorang Farisi yang sangat taat pada kepercayaan dan aturan nenek moyang bangsa Yahudi. Yang umumnya biasanya menganggap rendah orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga dapat dibayangkan bahwa Saulus adalah seorang yang sangat sombong karena dia hidupnya diingini, dia punya status, dia punya pendidikan yang tinggi karena pada waktu itu pendidikan adalah sesuatu hal yang langka dan sangat prestisius dan merupakan seorang yang sangat terpandang. Selain itu juga dia juga dikenal sebagai seorang penganiaya yang kejam bagi orang-orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan Sauluslah yang mengeksekusi, melakukan pembunuhan terhadap salah satu pengikut Kristus yang mula-mula yaitu Stefanus. Tapi Saulus yang begitu jahat, kejam dan membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya bisa mengalami perubahan karakter, perubahan hidup yang begitu radikal menjadi seorang Paulus yang rendah hati sesuai dengan namanya. Menjadi orang yang ramah dan begitu mengasihi sesama terutama bagi orang-orang non-Yahudi yang dahulu ia anggap rendah dan ia kecam. Dan bahkan dia berubah menjadi seorang yang begitu radikal
dalam memberitakan Injil, menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang sebelumnya ia kecam. Kapan Saulus mengalami perubahan yang begitu radikal dan permanen menjadi Paulus yang dikenal sebagai murid Kristus yang begitu luar biasa memberitakan Injil? Perubahan itu terjadi ketika Saulus mengalami perjumpaan pribadi, encounter dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5 dikatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Perjumpaan inilah yang akhirnya membuat Saulus bukan hanya tahu tentang Yesus yang sering ia dengar, tapi benar-benar ia mengalami Yesus yang mengasihi dia secara pribadi. Sehingga terjadi sebuah transformasi yang radikal dalam cara pikir dia yang kemudian berdampak mentransformasi secara radikal terhadap karakter dia dan cara hidup dia. Hanya Injil, yaitu Yesus Kristus, yang mampu mengubahkan cara pikir kita, karakter kita, dan hidup kita secara radikal dan permanen. Timothy Keller, seorang pendeta, teolog, dan apologet ternama pernah berkata, if you say, I believe in Jesus, but it doesn't affect the way you live, then you don't believe in Him. You just like the idea of Him. If you say you know the gospel, but your life hasn't changed in any way, then you don't really know the gospel. The gospel, if it's truly believed, will change your life. It will transform your values, your priorities, and your character. You will begin to live out the love, forgiveness, and grace that you have received. Dia berkata, jika kamu berkata, aku percaya Yesus, tetapi itu tidak mempengaruhi cara hidupmu, maka kamu tidak benar-benar percaya padanya. Kamu hanya menyukai gagasan tentangnya. Jika kamu berkata bahwa kamu tahu Injil, tetapi hidupmu tidak berubah sama sekali, maka kamu tidak benar-benar tahu tentang Injil tersebut. Injil jika benar-benar dipercaya akan mengubah hidupmu. Injil akan mengubah nilai-nilai, prioritas, dan karaktermu. Kamu akan mulai menghidupi kasih, pengampunan, dan anugerah yang telah kamu terima dalam hidupmu. Transformasi radikal dalam karakter dan kehidupan Paulus terjadi karena ia mengalami Yesus. Pengalamannya bersama Kristus terus ia dalami setiap hari sehingga dia semakin mengenali Yesus. Dan pengenalan yang mendalam akan Yesuslah yang kemudian memampukannya berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dari Paulus kita belajar pentingnya mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengenal Yesus secara pribadi. Jangan sampai kita hanya tahu tentang Yesus. Mungkin dari kecil hingga saat ini engkau di gereja. Dari kecil engkau ikut sekolah minggu. Dari kecil engkau sudah selalu melayani bahkan sampai hari ini di gereja. Tapi seumur hidupmu engkau tidak pernah mengalami Yesus secara pribadi. Ingat, memahami belum tentu mengalami. Cari Tuhan karena Ia berkenan ditemui. Dan minta Tuhan bantu supaya kita benar-benar bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengannya. Bagi setiap kita yang mungkin pernah mengalami Yesus, jangan puas sampai pada pengalaman kita dengan Yesus. Tapi terus dalami pengalaman kita secara pribadi dengan Yesus. Sehingga kita benar-benar mengenali pribadi Kristus. Lewat pembacaan Alkitab
dan perenungan firman-Nya, lewat doa dan pujian, lewat ibadah dan persekutuan, atau hal-hal lain yang mungkin membantu kita untuk memperdalam hubungan dan pemahaman kita dan pengenalan kita tentang Tuhan. Ketahui, alami, dan kenali Yesus. Seperti ungkapan yang sering kita dengar, nearness is likeness. Biarlah kiranya kedekatan hubungan kita dengan Tuhan memampukan kita, membuat kita semakin serupa dengan gambarannya, semakin serupa dengan karakternya, semakin serupa dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menutup firman Tuhan hari ini, saya juga ingin membagikan satu hal lain yang kita bisa lihat dari kisah Paulus. Sebelum ia mengalami dan mengenal Tuhan, memang hidup Paulus itu jahat, kejam, kelam, dan bahkan bagi sebagian orang tidak mungkin berubah. Kalau tadi kita telah sama-sama membaca kisah para rasul 9. Ketika Ananias diperintahkan Tuhan untuk menghampiri Saulus, apa yang ia katakan? Ananias memperingatkan Tuhan betapa jahatnya dan berbahayanya orang tersebut. Tapi jawab Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dari sini kita bisa melihat, meskipun bagi manusia adalah suatu hal yang mustahil atau meragukan untuk seseorang dengan karakter dan masa lalu yang begitu buruk untuk berubah dan bahkan dipakai Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perubahan karakter dalam Tuhan disertai dengan promosi hidup. Saulus yang memiliki masa lalu yang begitu buruk diubahkan menjadi Paulus yang luar biasa. Yang menulis kitab perjanjian baru terbanyak. Dia menulis 13 kitab. Yang menjadi mentor dari banyak murid mula-mula. Yang kemudian muncullah daripadanya pemimpin-pemimpin gereja mula-mula. Yang menjadi penginjil, misionaris yang memberitakan Injil ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Hingga akhirnya Injil kabar baik itu bisa kita dengar hari ini. Hal ini membuktikan bahwa masa lalu kita tidak dapat membatasi kuasa Tuhan untuk memakai hidup kita secara dahsyat dan luar biasa. Karena itu kalau engkau hari ini mendengar firman ini dan engkau belum kenal dan belum percaya sama Yesus, percaya sama Yesus. Terima dia dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Yesuslah yang sanggup mengubahkan karaktermu secara radikal. Hanya dialah yang sanggup mengubahkan masa lalumu secara radikal. Hanya dialah yang sanggup mengubahkan hidupmu secara radikal. Dan kalau engkau adalah orang-orang yang mungkin sudah tahu tentang Tuhan, sudah paham tentang Tuhan, tapi belum pernah mengalami Tuhan, minta Tuhan tolong biar engkau mengalami Tuhan secara personal, secara pribadi. Engkau mengalami perjumpaan yang begitu pribadi bersama dengan dirinya. Dan kalau engkau mungkin sudah tahu Tuhan, engkau sudah mengalami perjumpaan pribadi, jangan berhenti sampai sana. Terus kenali dia setiap hari. Semakin cari tahu, kenali pribadinya dengan lebih dalam lagi. Sehingga karakter kita yang mustahil bagi manusia diubahkan, Tuhan ubahkan dengan radikal dan permanen. Dan hidup kita yang mungkin saat ini engkau anggap hancur, manusia mungkin anggap hancur, bisa Tuhan pulihkan, Tuhan angkat, dan bahkan hidup kita bisa memberkati hidup orang lain. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, yang luar biasa, yang baik dan yang benar. Tuhan, kami secara khusus mau mendoakan buat teman-teman kami yang mungkin pada hari ini melihat video ini, melihat firman ini, dan hatinya tertegur untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Hari ini ya Tuhan, biarlah mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup satu-satunya. Karena hanya Engkaulah yang mampu memberikan transformasi karakter secara radikal. Bahkan transformasi hidup secara radikal dan permanen. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami yang pernah mengalami Engkau. Kau telah menjumpai kami secara pribadi. Terima kasih, itu merupakan sebuah momen yang sangat indah ya Bapa. Tapi biarlah ya Tuhan, kami terus mau mengenal pribadi-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, kami semakin dekat dengan Engkau. Sehingga kami bisa sehati dan sepikir dan sekata dengan Engkau ya Bapa. Bantu kami yang banyak lemahnya ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu kuatkanlah hati kami. Sehingga kami benar-benar bukan hanya tahu tentang Tuhan. Tapi kami mengalami Tuhan dan kenal pribadi Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami terus diingatkan. Roh Kudus ingatkan kami, tegur kami ya Tuhan. Biarlah kami benar-benar bisa hidup terus di dalam-Mu. Dan hidup kami bisa menjadi maksimal dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.